Halo semua, perkenalkan nama saya Farel Sumampo dengan NIM 2302011 060106. Saya berasal dari Fakultas Teknik Informatika Unsrat, Universitas Samratulangi, Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tugas topik 3 yang telah diberikan. Kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu buatlah program menggunakan larik array yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Isi elemen dengan indeks 0 adalah 75, isi elemen dengan indeks 1 adalah 80, dan seterusnya. Kita langsung kepada pembahasan kode tersebut. Nah, seperti yang terdapat dalam kode yang telah saya berikan, yang pertama yaitu mengimpor pustaka IOStream yang digunakan untuk input dan output untuk dicetak ke layar. Yang kedua yaitu using namespace std yang di baris ini memungkinkan kita sebagai pengguna elemen dari namespace std tanpa harus menuliskan std di depan setiap elemen seperti cout. Baris selanjutnya yaitu in main, yang berarti fungsi utama dari program C++ eksekusi yang akan kita mulai, yaitu dimulai dari sini. Nah, di sini ada in R5. Baris ini mendeklarasikan sebuah array yang dapat menampung 5 elemen bertipe integer. Selanjutnya adalah mengisi elemen array. Bagian mengisi elemen array yaitu kita harus isi dengan yang telah ada pada petunjuk di soal, yaitu membuat program larik yang akhir kodenya seperti yang telah ada tadi. Dan selanjutnya menampilkan elemen array. Bagian ini menggunakan loop for yang ini untuk menampilkan setiap elemen dari array. Loop berjalan dari indeks 0 sampai indeks 4 dan setiap elemen dicetak ke dalam layar dengan menggunakan std cout. Dan selanjutnya yaitu return 0. Baris ini mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 yang biasanya menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Kita lanjutkan kepada soal nomor 2, yaitu buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan dari dua variabel. Kita masuk ke dalam kodenya. Nah, seperti yang tadi, input IOStream adalah mengimport pustaka untuk input dan output. Using namespace std untuk penggunaan elemen dari namespace std tanpa harus menuliskan std di depan setiap elemen. Fungsi dari inMain seperti yang tadi, fungsi utama dari program di mana eksekusi akan dimulai.
Selanjutnya ada deklarasi variabel integer A, B, tem ini yaitu mendeklarasikan 3 variabel integer. Selanjutnya yaitu diminta input dari pengguna. Yang pertama, cout memasukkan nilai A, sin A dan sin B ini gunanya adalah untuk meminta pengguna memasukkan nilai untuk A dan untuk B. Selanjutnya yaitu menampilkan nilai sebelum ditukar. Kode berikut adalah cout sebelum ditukar A sama dengan A, B sama dengan B, NDL, yaitu menampilkan nilai sebelum ditukar. Kode berikut adalah proses pengguna pertukaran. Menggunakan variabel sementara yaitu tem untuk menukar nilai A dan B. Dan kode berikut gunanya untuk menampilkan nilai setelah ditukar. Nah, kita akan coba run. Nah, contohnya kita akan masukkan nilai 2. Kita enter. Masukkan nilai B 4. Kita enter. Nah, sebelum ditukar 2, sebelum ditukar nilai dari A-nya 2, dan setelah ditukar nilai A-nya jadi 4. Begitupun nilai B. Sebelumnya 4, dan setelah ditukar menjadi 2. Kita masuk kepada soal nomor 3, yaitu buat program yang menampilkan masukkan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Kita masuk ke dalam kode. Nah, kita langsung, karena ini telah kita pelajari tadi, jadi kita langsung skip. Yang pertama, kita akan menambahkan integer n untuk mendeklarasikan variabel integer untuk menyimpan input pengguna, dan long faktorial sama dengan 1 adalah untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan hasil faktorial. Nah, di sini diminta input dari pengguna, yaitu cout masukkan sebuah bilangan, dan sin n adalah untuk meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Selanjutnya yaitu menghitung faktorial. If jika n jika 0 lebih dari n, maka dikeluarkan faktorial dari bilangan negatif tidak ada. Dan penggunaan else yaitu jika 0 kurang dari n, maka dikeluarkan for integer i sama dengan 1, jika n lebih dari 1, maka i faktorial, dan dikeluarkan faktorial dari n adalah faktorial. Nah, kita masuk ke dalam
output-nya itu kita contoh masukkan bilangan 2. Hitung, kita run dulu, masukkan bilangan 2. Faktorial dari faktorial dari 2 dari bilangan 2 adalah 2. Kita coba contoh lain, faktorial. Misalnya 8. Faktorial dari 8 adalah, wow, 40.320. Seperti itu. Seki sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya, terima kasih.